Demam berdarah denggi atau DBD sedang mengalami peningkatan di wilayah Lampung. Kabupaten yang mengalami peningkatan penyakit DBD terbanyak adalah Lampung Tengah dan Lampung Utara. Pada minggu ke-29, terdapat 827 kasus dengan kematian 3 kasus di Lampung Tengah. Nyamuk Aedes aegypti masih dengan mudah berkembang biak dan berpotensi membuat DBD semakin luas di wilayah Lampung disebabkan oleh faktor cuaca dan lingkungan sekitar. Dalam hal ini salah satu keluarga pasien DBD mengatakan keluarganya yang terjangkit DBD mengalami gejala-gejala demam berdarah, yaitu demam mendadak, sakit kepala, mual dan muntah, dan saat ini mendapatkan penanganan. Ya betul, saya keluarga pasien DBD, tepatnya saya anak putri sekaligus kakak dari adik saya yang dirawat. Kalau yang dirasain ibu saya sih awalnya demam, kemudian menggigil dan suhu badannya tinggi. Kemudian selanjutnya adalah hari yang kedua nafsu makan turun, kemudian lemas. Untuk ngerasain air minum aja udah nggak berasa. Kalau adik saya yang dirasain adalah panas tinggi selama kurang lebih 12 jam, kemudian nafsu makan menurun dan lemas. Sudah berapa hari, Kak? Kalau ibu saya sih udah 2 hari setengah, kalau adik saya baru 1 hari 1 malam. Penanganannya sendiri langsung dibawa ke rumah sakit atau di gimana ini kemarin? Awalnya kan kami mengira hanya sakit biasa karena sedang musim pancaroba gitu ya. Jadi saya pikir panas biasa. Jadi nggak saya bawa kemana-mana, cuma saya beliin obat aja ibu saya. Adik saya juga cuma minum paracetamol, tapi lama-kelamaan kok jadi lemes, kemudian nafsu makan menurun, adik saya gemeter. Jadi saya bawa aja ibu saya dirawat inap. Untuk selanjutnya adik saya malamnya dibawa ke rawat inap. Terus saya saat ini kan musimnya yang tidak menentu. Beberapa hari itu hujan 3 hari 3 malam. Terus kemudian panas yang betul-betul panas itu. Jadi ada kemungkinan di dekat rumah ibu saya itu ada semacam cembangan-cembangan air. Mungkin disitulah tempat beranaknya si nyamuk. Nah, ibu saya itu kan orangnya sering bersih-bersih kalau pagi. Jam 5 pagi itu udah mulai keluar. Mungkin dari jam 5 sampai jam 9 itu masih di kebun kan. Berarti kan ada kemungkinan ibu saya digigit. Nah, ibu saya tinggal sama adik saya. Otomatis nih kalau setelah nyamuk gigit ibu saya, secara tidak langsung adik saya juga akan digigit nyamuk itu namanya peluang ya mungkin ya seperti itu. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Lampung Tengah, Dr. Linda Dewi, menanggapi atas meningkatnya kasus DBD di Kabupaten Lampung Tengah ini. Menurutnya, faktor perubahan cuaca, faktor kebersihan lingkungan, dan banyaknya penduduk Lampung Tengah mempengaruhi catatan angka masyarakat yang terjangkit di Kabupaten Lampung Tengah. Dr. Linda Dewi mengatakan Dinas Kesehatan telah melakukan berbagai upaya penanggulangan DBD. Banyak gerakan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan untuk menanggulangi kasus DBD tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Lampung Tengah ini pun menghimbau masyarakat untuk melakukan 3M+, yakni menguras tempat penampungan air, menutup tempat-tempat penampungan air, mengubur atau mendaur ulang berbagai barang yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus DBD pada manusia, dan menghindari gigitan nyamuk. Lebih lanjut, Dr. Linda Dewi menyampaikan harapannya bahwa siklus 5 tahunan ini akan cepat teratasi dan angka masyarakat yang terjangkit DBD akan mengalami penurunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik Ngalimpuro, saya Dr. Lydia Dewi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah. Baik, tanggapan kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah dengan adanya angka DBD yang nomor 2 ya, seprovinsi Lampung. Ya, kita tahu bahwa di Kabupaten Lampung Tengah ini adalah wilayah paling luas ya, seprovinsi Lampung. Terus penduduknya pun juga paling tinggi, jadi 1,5 juta jiwa. Memang untuk kasus DBD ini sampai ke minggu 29 sebanyak 827 kasus yang dengan kematian di 3 kasus kita.
Ya, walaupun kita tahu memang tren DBD ini per minggunya menurun, tapi kejadian kematian DBD ini tetap menjadi ancaman bagi masyarakat. Ya, mudah-mudahan memang kemarin adanya iklim El Nino ya, jadi ada penambahan dan sekarang sudah mulai ke arah ke El Nina ya. Kita berdoa saja supaya angka kasus ini tidak meningkat terus. Yang kita tahu memang siklus 5 tahunan pada DBD itu sering terjadi ya. Di tahun 2020 dulu bisa mencapai 68,7% kasus, dan kita takutkan di tahun ini adalah 5 tahunannya di tahun 2024 ya, sudah sampai bulan Juli itu sudah 54,2. Semoga tidak bertambah lagi. Terima kasih. Baik, Ibu. Selain faktor dari banyaknya penduduk kita dan luasnya wilayah kita dan faktor El Nino tadi, adakah faktor lain yang mempengaruhi DBD menyebar ini, Bu? Ya, kita tahu DBD ini ditularkan oleh nyamuk, dan nyamuk ini dia suka dengan air yang bersih. Air yang bersih di genangan-genangan air yang bersih. Jadi dari situ kita pun masyarakat harus paham dan mengerti bahwa kebersihan lingkungan itu faktor utama. Jadi bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita di daerah kita bisa menjadi lingkungan yang bersih dengan upaya yang salah satunya adalah 3M+, menguras, menimbun dan menutup, dan di 3M+-nya adalah bagaimana kita menghindari dari gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk maupun kelambu, juga ada yang kelambu anti nyamuknya ya. Upaya penanggulangan sendiri dari Dinas Kesehatan bagaimana, Ibu? Oh, baik. Untuk Dinas Kesehatan yang pertama di tahun 2023 akhir itu kami telah membuat surat himbauan kepada seluruh masyarakat lewat fasilitas kesehatan kita, Puskesmas, dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan aparat kampung untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan ya. Terus juga kita melakukan mengaktifkan kembali dengan perintah dari surat dari Kementerian Kesehatan untuk membuat sebuah tim Jumantik ya, Jumantik yang ada di kampung-kampung sampai tingkat RT dan RW. Himbauan untuk masyarakat sendiri, Bu, untuk menanggulangi DBD ini bagaimana, Bu? Ya, selain itu juga untuk selain kebersihan lingkungan juga kita jika dengan memberantas sarang nyamuk yang dengan kita lakukan gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk di seluruh 39 puskesmas kita bersama dengan Pak Camat. Kami Dinas Kesehatan juga sudah mendistribusikan sebanyak 100 tes untuk tes cepat RDT combo ya, atau sekitar 10 box kepada puskesmas agar untuk promotif, preventif, untuk pencegahan dan melakukan edukasi, selain edukasi itu komunikasi kepada masyarakat untuk bisa bagaimana caranya untuk mencegah meningkatnya kasus DBD. Terakhir, untuk harapan sendiri, Bu. Harapannya ya itu tadi yang saya bilang kepada masyarakat, karena kita tahu untuk DBD ini adalah siklus 5 tahunan. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita dan juga dengan pemberantasan sarang nyamuk, yaitu 3M+ tadi, yaitu menguras, menutup, dan menimbun barang bekas, dan juga menghindari gigitan nyamuk ya dengan 3M+ tadi ya.
dan ditambah lagi dengan mengimplementasikan gerakan satu rumah satu Jumatik, ya, serta gerakan Jumat bersih, Minggu bersih atau gotong royong bersih-bersih di rumah, di lingkungan sekitar rumah. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan.